Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Kali, dibintangi Dulquer Salman dan Saif Alafi. Film tahun 2016 ini bergenre drama aksi. Gimana kabarnya para penonton cerita puisi? Seperti akun Sarul Rahman, Sinta Mustika, Dulur Siji, Muhammad Amin, Kagusion, Nelci Rumanggito, El Capers di Timor Leste, Ismail Ribon di Goa, Irfandi di Lombok, dan Reza Ramcharan yang katanya sedang LDR dengan istrinya di Surabaya. Sejak kecil, Sidat sudah dikenal temperamen. Guru sekolahnya saja berani dilawan. Sidat sangat mudah tersulut emosi. Ketika menjadi mahasiswa, sifat temperamen Sidat semakin menjadi-jadi. Dia sering berkelahi di kampus. Sidat merasa puas setelah melampiaskan emosinya. Karakter Sidat membuat pacarnya bernama Anjali sering ngomel. Anjali takut dengan emosi Sidat yang tidak bisa dikontrol. Apalagi kuliah mereka sudah semester akhir. Sidat seharusnya fokus belajar, lalu wisuda dan mendapat pekerjaan, sehingga hubungan mereka direstui orang tua Anjali. Sidat berharap pacarnya bisa memaklumi. Lambat laun, sifat temperamen itu pasti akan hilang. Sidat juga berjanji akan segera menyelesaikan kuliah. Seiring berjalannya waktu, Sidat dan Anjali bukan mahasiswa lagi. Namun Sidat masih saja emosian. Misalnya saja saat dia melamar pekerjaan, Sidat marah-marah karena merasa tidak dihormati oleh pihak perusahaan. Anjali selalu sabar menghadapi kekasihnya itu. Dia juga rela menikah diam-diam dengan Sidat karena orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka. Anjali telah menyerahkan hidupnya untuk hidup bersama Sidat, meski pilihan itu berbalas tamparan dari sang ayah. Sidat dan Anjali menjalani rumah tangga dari nol. Rumah saja masih ngontrak. Motor kesayangan Sidat terpaksa dijual untuk kelangsungan hidup, tapi mereka bahagia menjalaninya. Setelah berjuang mencari pekerjaan, Sidat berhasil diterima di sebuah bank. Seorang karyawan senior, Prakas, menepuk pundaknya untuk berkenalan. Sidat tidak menyukai itu. Bayangkan saja betapa beratnya pekerjaan Sidat. Dia temperamental, tapi harus melayani pelanggan atau konsumen yang datang dengan sejuta keluhan. Sidat harus berusaha sabar menahan emosi, apalagi dari pekerjaan itulah perekonomiannya mulai membaik. Sidat juga bisa membeli mobil dan mengajari istrinya menyetir. Pagi-pagi Sidat sudah gusar mencari kunci mobil. Anjali sampai heran dengan suaminya itu. Masalah kunci saja harus marah-marah. Sidat pergi jalan kaki ke kantor. Ternyata Anjali menemukan kunci mobil di kantong baju Sidat. Tapi Sidat sudah pergi meninggalkan rumah. Setiba di kantor, Sidat semakin dibuat kesal dengan tingkah usil Prakas. Belum lagi harus menangani para pelanggan yang sangat memuakkan. Sidat benar-benar harus bisa bersabar. Sidat sudah sering mengingatkan Prakas agar tidak menepuk pundaknya. Prakas sama sekali tidak peduli. Sosok Prakas memang menjengkelkan. Selanjutnya, Sidat menemui Anjali di mall sepulang dari kantor. Anjali diminta menyetir mobil agar semakin terbiasa. Tapi Anjali tak kunjung lancar. Disuruh menginjak kopling, justru rem yang ditekan. Sidat marah-marah lagi mengajari istrinya menyetir. Anjali jadi makin panik mendengar ocehan suaminya. Dia ngambek dan ogah memegang setir. Sidat yang mengambil alih setir tidak melihat mobil di depannya. Kena tabrak deh jadinya. Cobaan dalam rumah tangga Sidat dan Anjali memang bukan dari orang ketiga atau keuangan, tapi sikap temperamen Sidat sendiri. Sidat tidak hanya suka marah kepada orang dewasa, anak-anak juga bisa menyulut emosinya. Misalnya, ketika ada tetangga dan anaknya datang main ke rumah, Sidat jengkel dengan kelakuan anak itu. Anjali kembali mengingatkan agar Sidat bisa mengontrol emosinya. Tidak semua hal harus dihadapi dengan marah-marah.
Anjali tidak ingin orang memandang suaminya dengan nada buruk. Sidat beralasan hilaf, dia akan terus berusaha menghilangkan temperamennya. Sidat selalu membawa stress ball yang dibelikan Anjali untuk diremas sebagai pelampiasan emosi. Sidat juga rela mengikuti kegiatan yoga. Semua dilakukan demi bisa menjadi orang yang sabar. Rumah tangga mereka juga mulai diakui oleh orang tua Anjali. Mereka diundang untuk datang ke OT karena saudara Anjali akan menikah. Selanjutnya, Sidat akan pergi ke acara pesta kantor. Anjali juga diajak. Anjali terlihat gembira. Dia menari dan bermanja-manjaan di hadapan suaminya. So centil lah. Baru saja sampai, emosi Sidat langsung dipancing oleh tepukan punggung dari Prakas. Gaya Prakas selalu saja bikin jengkel. Tindakan Prakas kembali diulangi. Lama-lama Sidat menjadi tidak tahan. Puncaknya adalah ketika Sidat akan pulang duluan karena besok pagi harus pergi ke OT. Prakas menepuk dengan keras pundak Sidat sambil ngobrol dan tertawa. Akhirnya, sebuah tamparan diberikan kepada Prakas. Cukup, saya sudah ingatkan Anda berkali-kali. Mengapa Anda tidak mengerti? Teriak Sidat membuat suasana hening. Anjali malu melihat sikap temperamen suaminya. Sidat jadi pusat perhatian semua orang. Anjali sedih, kecewa, menangis dan tidak mau bicara apa-apa sepanjang perjalanan pulang. Setiba di rumah, Anjali belum juga mau bicara. Dia langsung mengemas pakaian yang akan dibawa besok. Handphone Anjali terus berdering. Sidat mengira itu telepon dari pria usil yang mengganggu istrinya. Sidat jadi marah-marah dan mengumpat. Padahal orang yang menelpon adalah mertuanya, alias ayah Anjali. Halo? Sikap Sidat semakin membuat Anjali kecewa. Ayahnya sudah mau bersikap baik, tapi Sidat justru merusaknya. Sidat juga tidak minta maaf. Dia malah marah-marah karena disalahkan. Sidat mengaku tidak mengetahui jika yang menelpon adalah mertuanya. Anjali mengaku sudah tidak tahan lagi menghadapi Sidat. Celetukan itu semakin memantik emosi Sidat. Kamu tahu karakter saya, tapi kamu menikah dengan saya. Jika sekarang kamu bilang tidak tahan lagi, kamu tidak harus tinggal bersama saya. Silahkan kamu putuskan, ucap Sidat. Anjali sedih mendengar kata-kata Sidat. Apalagi Sidat teriak-teriak mengaku bisa hidup tanpa Anjali. Sidat yang sudah dikuasai emosi mempersilahkan jika Anjali ingin pergi meninggalkannya. Hancur hati Anjali. Hanya air mata yang mampu mewakili rasa kecewanya. Kesabaran Anjali selama ini tidak berbuah manis. Anjali membawa tasnya pergi meninggalkan rumah. Sidat sama sekali tidak berusaha menghentikan. Pemilik rumah sampai keluar karena mendengar suara bising. Sidat dilihat sedang menghancurkan barang-barang di dekatnya. Takut ikut campur, pemilik rumah beralasan kedatangannya untuk menanyakan uang sewa rumah. Sidat pun memberikan semua uang di dompetnya. Sementara Anjali akan pergi sendirian ke rumah orang tuanya di OT. Sidat datang karena bahaya jika Anjali dibiarkan berjalan sendirian di malam hari. Anjali yang pemaaf mengira kedatangan Sidat untuk mengajaknya balik ke rumah. Tapi tidak, tujuan Sidat untuk mengantarnya ke OT. Sidat bahkan masih menunjukkan wajah kesal. Dalam perjalanan, sebuah truk tiba-tiba menyalip mereka. Hampir saja Sidat dan Anjali kecelakaan. Sidat jadi emosi, dia mengejar truk itu. Anjali meminta Sidat agar tidak memperpanjang masalah, tapi Sidat tidak peduli. Sidat tetap ngebut dan menghadang truk tadi. Apa yang dilakukan Sidat bisa membahayakan nyawa. Sidat akan menghajar supir truk ceroboh yang bernama Cakara itu. Anjali memohon-mohon agar Sidat melepas Cakara. Akhirnya Sidat mengalah. Setelah insiden itu, Anjali memantapkan hati untuk berpisah dengan Sidat. Anjali tidak bisa lagi hidup bersama Sidat yang pemarah. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke OT. Anjali mulai kelaparan. Mereka mampir di sebuah rumah makan pinggir jalan. Tempat makan itu dikelola oleh orang bernama John. Dia adalah rentenir yang mengambil alih paksa rumah makan itu dari pemilik aslinya, Pijayan, karena tidak bisa bayar hutang.
Di tempat itu juga, Sidat melihat supir yang sempat ingin dihajar karena nyalip sembarangan. Cakara terlihat akrab dengan orang-orang di sana. Sidat dan Anjali tidak mendapat pelayanan yang baik. Pelayanannya judes dan jorok. Jus yang dibawa ada lalat di dalamnya, sehingga Sidat tidak meminumnya. Belum lagi adanya gangguan yang ditimbulkan oleh Cakara. Supir itu terus saja melirik Anjali. Sidat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun saat akan membayar tagihan, Sidat baru tersadar jika uang di dompetnya kosong. Semua uang sudah digunakan untuk membayar uang sewa rumah. Anjali juga lupa membawa dompet. Sidat bingung harus berbuat apa. Dia pura-pura mau membayar dengan kartu ATM. Tentu saja ditolak oleh John. Rumah makan mereka hanya menerima uang tunai. John mau berbaik hati. Dia kasihan dan mempersilahkan Sidat bersama istrinya pergi saja tanpa harus membayar. Tapi ego Sidat membuat hal sepele jadi ribet. Sidat tidak mau makan gratisan. Dia akan tetap membayar. Cakara yang sejak tadi melirik Anjali memberitahu jika ada ATM terdekat sekitar 2 km. Sidat mengajak Anjali untuk ke ATM terlebih dahulu. John tidak bisa membiarkan keduanya pergi tanpa jaminan. Cukup satu orang saja yang ke ATM. Cakara menyarankan agar Sidat saja yang pergi, sedangkan Anjali menunggu sebagai jaminan. Andaikan saja Sidat mau pergi sejak awal saat John berbaik hati, tentu masalah tidak akan terjadi. Tapi ego Sidat menjadi sumber masalah. Kini John mewajibkannya membayar. Melihat situasi yang ada, tidak mungkin Sidat meninggalkan Anjali. Sidat kemudian meminta Anjali yang pergi ke ATM. Biarlah Sidat yang menunggu. Itu pilihan yang jauh lebih aman bagi Anjali. Sebenarnya Anjali merasa berat hati. Dia takut karena harus sendirian pergi di malam hari. Anjali juga belum begitu lancar mengendarai mobil, tapi Anjali tetap pergi. Anjali ketakutan sendirian di dalam mobil. Jalanan sangat sepi. Sinyal HP-nya tidak ada untuk menelpon. Sementara Sidat menunggu dengan perasaan cemas, apalagi setelah Cakara pergi dari rumah makan. Sidat takut Cakara menyusul Anjali dan berbuat yang tidak-tidak. Sidat semakin gelisah. Dia tidak bisa tenang. HP Anjali juga tidak bisa dihubungi. Anjali belum menemukan ATM. Warga yang ditanya mengaku tidak tahu. Anjali menjadi frustasi. Dia ingin ke kantor polisi saja, tapi lokasinya harus putar balik. Anjali bertambah takut ketika di belakangnya sudah ada truk milik Cakara. Semampunya Anjali mengebut. Dia tidak tahu harus bagaimana dalam situasi itu. Sidat sudah curiga dengan gelagat jahat Cakara. Sidat berusaha kabur menyusul istrinya dengan motor orang. Ulah Sidat tentu saja dianggap pencuri. Sidat malah menghajar pemilik motor. Akibatnya keributan besar terjadi. Sidat dikeroyok banyak orang. Sekuat tenaga Sidat melawan. Dia memang jago berantem sejak kecil. Dipukul atau memukul adalah hal biasa baginya. Namun pukulan dari belakang oleh John membuat Sidat tersungkur dan tidak berdaya. Sidat kemudian disekap di sebuah ruangan. Kini situasi yang benar-benar menegangkan harus dihadapi Anjali. Dia hanya bisa menangis sambil mengebut agar tidak terkejar Cakara. Jalan itu hanya satu jalur, tidak ada pilihan untuk berbelok. Anjali juga belum fasih menyetir. Cakara menjadi lebih bersemangat untuk mengejarnya. Suara klakson truk membuat Anjali semakin panik. Seseorang yang sedang kencing di pinggir jalan melihat Anjali yang ketakutan di dalam mobil, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Cakara kemudian menyerempet mobil Anjali, sehingga terpental dan terjebak di lumpur. Kepala Anjali sedikit terluka. Dia berusaha menjalankan mobil lagi, tapi tidak bisa. Sementara Cakara sudah mulai berjalan mendekat. Anjali benar-benar dalam situasi menegangkan. Tiba-tiba Cakara sudah berada di dekat jendela mobil. Anjali semakin histeris.
Tidak bisa membuka jendela, Cakara menghancurkannya dengan batu. Anjali sangat ketakutan menghadapi Cakara yang sudah jelas memiliki niat jahat. Sekuat tenaga, Anjali meronta melawan. Untung saja situasi itu terhenti dengan kedatangan mobil polisi. Cakara langsung lari kabur. Polisi datang bersama seseorang yang sempat melihat Anjali dikejar truk. Syukurlah Anjali selamat. Anjali kemudian dibawa kembali ke rumah makan milik John. Tempat itu sudah berantakan, seperti baru selesai perkelahian besar. Polisi dan Anjali menemukan John sudah terluka parah bersimbah darah. Sidat muncul dengan pisau di tangannya. Polisi langsung menangkap Sidat. John kemudian memberikan keterangan kepada polisi. Setelah Sidat disekap, ternyata Vijayan yang datang menyerang. Vijayan adalah pemilik rumah makan yang sebelumnya diambil paksa oleh John. Pertarungan antar geng terjadi. Saat itu Sidat sadarkan diri dan berusaha kabur. Sidat langsung mendapat serangan dari anak buah Vijayan. Sidat jadi emosi dan ikut bertarung. Orang yang menusuk John bukanlah Sidat, tapi Vijayan. Polisi datang setelah Vijayan melarikan diri. Pengakuan John membuat Sidat dilepas oleh kepolisian. Sidat dan Anjali pun bisa melanjutkan perjalanan ke OT. Sidat menyadari kesalahannya. Semua bahaya yang sudah terjadi karena ego dan emosinya. Sidat berjanji akan berubah. Jika kamu bersama saya, semuanya akan baik-baik saja, ujar Sidat membuat Anjali bisa tersenyum lagi. Baru saja keduanya bisa tertawa, mereka melihat Cakara lagi. Truknya sedang mogok. Ingin sekali rasanya Sidat menghajar pria brengsek itu. Tapi Sidat berusaha menahan emosinya demi Anjali. Anehnya, kali ini Anjali yang menghentikan mobil. Anjali tidak rela melepas Cakara yang telah membuat malam seperti neraka. Kini sifat temperamen Sidat didukung oleh istrinya. Sidat dan Anjali keluar mobil dengan kemarahan membara. Cakara juga sudah bersiap-siap menghadapi Sidat. Sidat kemudian berlari penuh emosi untuk menerjang Cakara. Dan film selesai sampai di situ. Akhir yang sangat keren guys. Sudah dulu ya, sampai jumpa.